Regu Putri dengan nomor peserta S113 akan membawakan syarahan dengan judul Relasi Ulama dan Umara dalam Menjaga Keharmonisan Pasca Pemilihan Umum. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di Palangkaraya kita bersuasana menikmati indahnya panorama. Dewan Hakim dan hadirin semua, sambutlah salam kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia. Tren perpolitikan di Indonesia belakangan ini kerap melibatkan tokoh-tokoh agama, terlebih para ulama. Dalam kontestan politik 5 tahunan, telah sama-sama kita saksikan bagaimana peran ulama menjadi sangat dinamis. Dari mulai dicalonkan langsung sebagai pemimpin maupun dilibatkan sebagai pendongkrak perolehan suara dalam pemilihan pemimpin. Hadirin, dalam pelibatan tokoh agama memang penting sebagai pemersatu bangsa. Namun kenyataannya hal ini justru kerap membawa umat pada perselisihan karena masing-masing jamaahnya terpecah belah sehingga muncul perdebatan dan berakhir pada permusuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin, pada masa pemilihan, ulama seolah-olah dijadikan target utama para politikus untuk didekati karena dianggap memiliki banyak jamaah dan followers sehingga mampu memberi kontribusi berarti dalam perolehan suara menuju kemenangan. Namun mirisnya hadirin, Pak Pribahasa mengatakan mendekat karena terpaksa, menjauh karena berakhir. Mendekati ulama ketika waktu pemilihan dan setelahnya diabaikan, bahkan ditinggalkan. Hadirin, indikah relasi antara ulama dan umara yang sebenarnya? Lalu, jika relasi ulama dan umara hanya sebatas perolehan suara, bagaimanakah mewujudkan keharmonisan di dalam masyarakat? Hadirin, mari sama-sama kita bahas permasalahan ini melalui syarahan Al-Quran dengan judul Relasi Ulama dan Umara dalam menjaga keharmonisan pasca pemilihan kepala daerah. Sebagai rujukan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad serta ulul amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat terhadap sesuatu, kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Hadirin rahimakumullah, Abu Laith As-Samarkandi dalam karyanya Bahrul Ulum jilid 1 halaman 312 menafsirkan, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, yakni dalam kewajiban, dan taatilah Rasulullah dalam sunnah. Sedangkan Ahmad bin Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya Al-Maraghi jilid 5 halaman 72 mengatakan, Ati'ullaha wa'lamu bikitabi. Taatlah kepada Allah dan bertindaklah sesuai dengan kitabnya, yaitu Al-Quran. Wa ati'ur rasul. Dan taatlah kepada Rasul Nabi Muhammad. Sedangkan makna ulil amri menurut Al-Maraghi adalah para pemimpin penguasa, ulama, panglima tentara, atau panglima pemimpin lainnya yang dijadikan rakyat sebagai sandaran demi kepentingan umum. Jika mereka menyepakati suatu perkara dan keputusan, maka harus ditaati. Namun hadirin, ketaatan kepada manusia selain Rasul tentu memiliki batasan.
Hal ini dikemukakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwa taat kepada ulil amri fima amarukum bihi min taatillahi la fi ma'siyatillah. Selama apa yang diperintahkan masih berada dalam koridor taat kepada Allah, bukan melakukan maksiat kepadanya. Hal ini sejalan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf nomor 33.717. La ta'ati makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Sang Khalik. Hadirin, Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 ini menegaskan bahwa taat kepada Allah dan Rasul-Nya adalah hal yang absolut. Sedangkan taat kepada pemimpin agama maupun pemimpin politik harus mengikuti syariat. Dan bila terjadi perbedaan pendapat, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnah. Ayat ini pun menekankan pentingnya bahwa segala tindakan dan keputusan baik oleh pemimpin agama maupun pemimpin politik harus selaras dengan prinsip-prinsip keislaman. Setuju hadirin? Hadirin rahimakumullah. Jika kita melihat kondisi bangsa kita saat ini, maka masih hangat-hangatnya kebijakan kontroversial tentang jilbab yang dikeluarkan oleh BPIP terhadap Paskibraka Putri pada upacara HUT RI ke-79 di IKN kemarin. Belum lagi terbitnya peraturan pemerintah tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi kelompok usia sekolah dan remaja. Sungguh hadirin, kebijakan-kebijakan ini mengusik hati kita karena jelas bertentangan dengan ajaran agama. Lalu sekarang bagaimanakah seharusnya sikap dan peran para ulama hadirin? Sebagai jawabannya, mari sama-sama kita simak firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 174 berikut ini. Innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma yakuluna fi butunihim illan nar ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan Allah, yaitu kitab Taurat,
dan menukarkannya dengan harga yang murah. Mereka hanya mendalan api neraka ke dalam perutnya. Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Maha benar Allah dan Maha Agung atas segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah. Abdurrahman As-Sa'di dalam Tafsirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Bandan jilid kedua halaman 82 mengatakan, hadza wa'idun syadid lima kataba ma'anzalallahu ala rusuli. Ini merupakan ancaman keras bagi mereka yang menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan kepada Rasul-Rasulnya. Lebih lanjutnya, Ibnu Katsir dalam tafsirnya jilid 1 halaman 483 menjelaskan bahwa mereka yang menyembunyikan ajaran Al-Quran demi posisi kepemimpinan, demi hadiah-hadiah yang diberikan, dan demi beberapa keuntungan, maka bersiaplah, kelak neraka ada balasan dan Allah pun akan mengabaikan. Astaghfirullahalazim. Hadirin, ancaman Allah dalam ayat ini merupakan himbauan kepada seluruh umat Islam untuk menyampaikan kebenaran. Jika dianalogikan dengan relasi antara ulama dan umara dalam kehidupan bernegara, maka ulama sebagai alhul ilmi haruslah lantang menyuarakan kebenaran, memastikan bahwa segala kebijakan dan keputusan yang diberikan oleh penguasa dan lembaga pemerintah tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, dan yang terpenting segala fatwa dan keputusan yang dikeluarkan sejalan dengan ajaran Al-Quran, bukan berdasarkan pesanan. Betul hadirin? Dewan Hakim dan hadirin rahimakumullah. Dari syarahan ini dapat diambil kesimpulan bahwa relasi antara ulama dan umara dalam Islam adalah hubungan yang saling berkaitan, timbal balik dan saling melengkapi. Ulama dan umara harus mampu bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, yakni kemaslahatan umat dan tegaknya keadilan untuk semua. Ulama memberikan bimbingan dan nasihat yang berdasarkan ajaran agama, sementara umara mengimplementasikannya dengan bentuk kebijakan dan tindakan yang nyata. Jika keduanya bersinergi dan melaksanakan tugas dan fungsi dengan seksama, maka yakinlah keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat dapat diraih secara paripurna. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jalan-jalan ke Kalimantan, di sana bisa bertemu bekantan. Jika ulama dan umara bergandengan tangan, niscaya keberkahan melimpah dari Tuhan. Sekian dan demikian, wabillahi taufik wal hidayah, wa ridha wal inayah.